Kebun kelapa sawit seri yang kelima A. Apa yang mempengaruhi produktivitas kelapa sawit yang tidak maksimal selain pemupukan? Salah satunya adalah karena kesalahan teknis. Ini contoh sawit TM1 yang semuanya bunga jantan melingkar, sementara buahnya ada satu tandan. Yang pertama, kita harus menyadari bahwa tanah Kalimantan adalah rayun C, sementara Jawa dan Sumatera adalah rayun A dan B. Jadi sangat tidak mungkin kita bermimpi agar produktivitas kelapa sawit kita melampaui kebun sawit yang ada di Jawa dan di Sumatera. Berikutnya adalah jarak tanam. Oleh karenanya pada video sebelumnya sangat tidak diperkenankan menyulam pada usia TBM3 dengan satu titik mati di sulam satu, apalagi di usia TM. Karena sawit kalau tidak homogen akan menyebabkan tanaman yang baru kita sulam nanti adalah tertutup atau dinaungi oleh sawit yang sudah lebih besar. Termasuk jika ada pohon-pohon yang melindungi pohon kelapa sawit kita sehingga matahari tidak terserap dengan normal. Silakan lihat video berikut ini sebagai contoh yang paling nyata. Sekarang kita berjumpa dengan TM usia 5 tahun atau TM2. Ini ada buah tapi banyak jantan, bunga jantan. Ini ada satu buah tapi lihat bunga jantannya sangat banyak. Lihat melingkar semuanya hampir bunga jantan. Dan perhatikan di sebelahnya ada pohon mangga. Jaraknya hanya sekitar 1,5 meter. Pohon sawit TM2 ini terlindung dari matahari. Kemudian jaraknya kepada TM10 sekitar hanya 6,5 meter. Padahal sudah di usia TM. Nah, ini juga belum ditunas atau dipruning. Mari temukan jawabannya. Ini contoh TBM3 yang juga berbunga jantan semua. Nah, dan terlambat disanitasi dan kastrasi, tertutup oleh tanaman di sekitarnya yaitu TM usia 10 tahun. Ini. Dan jaraknya dari TBM3 ini ke 4 batang sawit di sekitarnya yang usia 10 tahun tidak sampai 7 meter. Sistem pengawetan tanah yang kita kenal, jika areal berbukitan harus dibikin teras sharing atau teras kontur. Sementara jika di lerengan atau orang sering mengenalnya dengan perengan, itu harus dibikin tapak kuda. Di rawa-rawa yang tergenang harus dibikin sistem pengawetan tanah. Ada 2 jenis. Yang pertama yaitu tapak timbun yang bentuknya gulutan tanah supaya sawit tidak terendam. Yang kedua adalah yang kita kenal dengan parit. Mulai dari parit primer, parit sekunder, parit tersier, hingga parit sirip ikan. Inilah yang dimaksud dengan tapak kuda. Ini daerahnya sangat miring, curam, dan ke sana adalah sungai. Nah, ini pohon sawitnya. Perhatikan buah yang ada di pohon itu. Melingkar penuh. Nah, inilah yang dimaksud dengan tapak kuda. Nah, ini adalah tebing tanah. Lalu membentuk lagi begini. Dan yang di bagian sini ketika membuat pertama kali harus lebih curam. Sehingga air yang ketika hujan akan tertampung di sini dan akhirnya akan diserap oleh sawit. Begitu juga ketika kita menabur pupuk atau mencangkul menanamkan pupuk, pupuknya tidak akan hanyut terbawa dengan air. Dan yang berikutnya adalah perawatan dan pemeliharaan. Perawatan itu mulai dari gawangan, semprot lalang, piringan, pembuatan jalur supervisi, dan lain-lain. Sedangkan pemeliharaan adalah pemupukan, pengendalian hama dan penyakit termasuk akibat jamur,
akibat binatang seperti contoh ketika TBM1, serangan tikus dan hama babi hutan dan lain-lain. Mari kita ikuti video selanjutnya. Sampai jumpa.